dipanasi Indra Sakti. Indra Sakti. Burung kutilang, burung kutilang, kutilang di pohon ranjing. Abang Wendy, si penyanyi dangdut. Jikalau sama Asik, silakan nunduk. Ya salam. Nunduk miring nunduk. Si asik. menaruh hati. Lo asam lambung kemarin. Ya betul. Asam pade enak masakan Padang, men. Asam pade. Di ekor mata, oh mata. Belum awo ah. Belum. Masih hari ketiga minta sepatu lebaran aja. Iya. Ganggu aja lu, orang lagi nyanyi lo. Orang Tadi minta sepatu lebaran. gak ada ngomong apa-apa, gua gak denger dia ngomong apa-apa. Lu nya aja. Wen jujur. Lu emang gak ngomong Wen. Lu duduk. Oma, Lu duduk di sini. Oma kemarin gue jadi korban. Iya kan? Dia lagi di situ. Ah. Dia gini-gini. Gua kata gue puasa, jangan kata gue. Lu duduk situ. Lu duduk situ kalau nggak percaya. Getar Wen. Jikal Iya bener. Ya. Benar itu. Minta apa dia? Di Minta duit buat beli makeup buat bininya. Bodoh amat. Berlebihan lu. Jikalau sama Ya boy, telat makan Asik. aja sakit, apalagi telat menghargai. Dia apaan sih lu? Di menaruh hati. Di Wen ekor. maaf Wen. Lu tutup gini kenapa dia puasa Wen? Enggak, dia ngomong mulu dari tadi ini. bocor, bocor, bocor. Di ekor mata, oh mata, kita berjanji. Hoba! Asik. asik. Ayo. Asik. Jauh banget yuk. Jauh banget. Asik. Ayo kamera bingung ambil yang mana, ayo. Asik. Semenjak aku memandang
Coba gue tanding lu berdua sama Igun. Coba. Lu sama Igun sini. Lu sini. Igun punya khas sendiri, Utai punya khas sendiri loh. Ini memang, Ya. ini memang dua sejoli yang harus dipadukan, Ya, diduetin. harus dipadukan. Ini sih lu harus jadiin opening ini. Sini. Sini. Gua mau pakai dia buat opening Miss Mega Bintang, Oma. Oke, sini sebentar. Ya, coba lu gerakan sendiri, lu digerak. Gua mah gua sendiri, gua punya gaya. Kayak tadi ya, kayak tadi. Lu bebas, oke? Ya bebas, oke? Tangan turun, ngapa begini banget sih turun? Ayo ting ting. Semenjak aku memandang sakit tanganku terasa dingin pintu terbuka saat datang tidaklah tahu oh aku ditiup angin tidaklah tahu oh aku ditiup angin. Banyak orang tua bilang kalau lagi sahur jangan kebanyakan makan bayam. Properti mana? Udah jadi belum molotov? Mau diledakin. Kok bisa ya ada koreografi Iya. bagus itu gitu. Iya. Semenjak aku memandang Aduh. Coba. kenang-kenang. Ya pas dari semenjak aku memandang, coba gue mau ngeliat lu gerakan gimana. Dia begini loh, kalau lo moto dia gini. Iya. Ya. Oh my god. Ya. Bu, Ini bentar pernah- deh. Waktu Utai begini-gini Begitu? nih, lu perhatiin deh, mulutnya gerak. Gua pikir apa nyanyi, ternyata bukan yuk. Apa? Baca mantra. Coba semenjak aku Semenjak aku memandang Eh. Iya. Nah kan. Oh kan? Oh. Terasa dingin Oh, pintu terbuka Ku sangka datang Asik. Tidaklah tahu oh angin ditiup angin Tidaklah tahu oh angin ditiup angin. Woi. Lu kalau mau sikut, lu sikut aja gini nih. Jangan tanggung. Oke, baik kita baca judul dulu ya. Karena judul hari ini, judulnya adalah Cintaku sekuat besi dan selembut salju. Ini relate nih sama hidup gua nih, ya kan? Iya kan? Selembut salju. Selembut salju. Hah? Mulutnya. Bete. Di bet- Jangan, dia bete, dia Oh, sorry, bete sorry, langsung gua nggak nunduk, ikutin, dia gua nggak bete. ikut, sorry. Udah dipatenin soalnya gerakan-gerakan dia katanya. Ini, Utai ganti sepatu di mana? Udah di dalam sini? Enggak, tetap di sana. Enggak, tadi ganti sepatu di pas gua masuk. Gua pikir nih ada orang keren banget di pojokan lagi begini. Kata tadi lagi ganti sepatu. Kan maksud gue gini, kenapa sih Tay lu nggak ganti nggak sepatu di sini? Ya mungkin pengen kelihatan show off kali depan teman-teman sebelum Pengen rapi. Mau dia datang sepatu rapi tidak? ya. Ya selalu di situ terus. Emang ganti pas banget ada dia, kena sama dia Jum. Tapi lu mah cuma ngeliatnya di sini sih. Kalau dia ikutin dari rumahnya Utai. Ya. Utai itu dari rumah cuma pakai boxer. Ntar dia berhenti pakai celana, jalan lagi pakai baju, jalan. Iya. Maling jemuran. Tapi ya, Tiap hari pasti lebaran kok ya. Ya, sabar, Lebaran, Tay. tenang. Keren cerita emang dah. Aduh, kita kedatangan anak yang luar biasa cintanya terhadap Al-Quran ya. Siapa sih? Kita lihat dulu tayangannya. Ini dia. Manis, tahu nggak sih? Hafizah Muda Indonesia, Kaila Nur Syahwa, yang berhasil menghafalkan 30 juz Al-Quran. Hebatnya, Kaila bisa membaca Al-Quran dengan keterbatasan kondisinya. Namun itu tidak membuat semangat Kaila memudar. Walau
Kayla tidak bisa melihat dunia, namun Kayla bisa melihat indahnya hidup dengan mencintai Al-Quran. Duh, jadi penasaran deh gimana sih cara Kayla membaca dan menghafal Al-Quran? Kita tanya aja yuk langsung di Brownies Obrolan Manis Hits. Langsung kita panggil siang hari ini dia Kayla Nur Syahwa. Silakan duduk. Sebentar. Kayla, terima kasih sudah hadir ke Brownies ya. Sama-sama. Iya, Kayla kalau boleh tahu usianya berapa tahun sayang? Aku alhamdulillah usia 16 tahun. 16 tahun. Hebat banget. Kayla ini aslinya dari mana sih Kayla? Aku aslinya dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Berarti ini kapan sampai Jakarta? Sekarang Kayla udah tinggal di Jakarta 6 tahun. Oh, dia tinggal di Jakarta. Tapi maaf Kayla, kalau misalnya kita boleh tanya dan bisa berbagi, Kayla ini tidak bisa melihat ini dari usia berapa? Usia 3 bulan. Usia 3 bulan? Iya. Oke. Karena apa Kayla? Kayla tahu? Kayla tidak bisa melihat itu karena Kayla mengidap penyakit glukoma. Jadi pas Kayla dimasukkan di inkubator selama 39 hari itu mata Kayla nggak ditutup. Padahal yang tangannya itu plong. Oke. Itu awalnya, itu mamanya Kayla tuh yang ceritain ya. Iya. Oke. Tapi justru ya bagaimana Kayla ini hebat sekali ya mencuri perhatian netizen, publik karena mulai Kayla ini sudah hafal Al-Quran ya. Iya. Itu usia berapa tahun waktu kalau Kayla ingat? Alhamdulillah aku berinteraksi dengan Al-Quran dan fokus dengan hafalan Al-Quran sejak usia 7 tahun. 7 tahun. Wow, 7 tahun loh. Dan itu hebat banget. Kayla, ini bisa menjadi contoh buat semuanya yang sedang menyaksikan. Bahkan mereka-mereka yang masih ya bisa melihat dengan jelas ya masih ini, tapi mereka tidak bisa kayak Kayla ya. Kayla ini luar biasa. Justru Kayla ini spesial banget. Kayla, ini katanya Kayla ini menghafal Al-Quran ini pakai Al-Quran Braille ya? Iya betul. Oke. Nah, ini Kayla kedinginan sayang ya? Kedinginan ya? Iya dikit. Oke, dikit ya. Nah, ini coba boleh dibawa ke sini, Kak Wendy. Nah, Kayla, ini apa namanya di bulan puasa ini ya? Wah, ini bisa menjadi cerita buat semua manis yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ya. Karena untuk membaca Al-Quran saja ya mungkin nggak semua orang punya waktu ya. Mereka pasti punya kesibukan. Tapi kalau Kayla ini salah satu anak muda yang benar-benar menginspirasi kita semua ya. Oke. Kayla ini kan Mbak Ayu udah megang Al-Qurannya Kayla nih. Ada headphone. Apakah Kayla di saat membaca Al-Quran harus pakai headphone-nya? Kenapa? Ini kan Mbak Ayu udah bawa Al-Qurannya Kayla. Ada headphone juga nih tadi dikasih Kayla, mau pakai headphone-nya juga? Enggak perlu. Nggak perlu. Oke. Nggak perlu, Wen. Oke. Ini Al-Qurannya Kayla. Maaf sebentar. Dia meraba loh ini Oma. Hah? Iya, meraba. Iya, Braille. Iya, hafal. Siapa yang ngajarin kamu pertama kali Apa? belajar membaca Al-Quran, Kayla? Nah, waktu itu setelah Kayla selesai 30 juz itu Kayla diikutkan les membaca Al-Quran 1 jam sebelum pembelajaran. Oke, setiap hari tuh ya? Iya, tiap hari. Luar biasa banget loh.
Oke. Kaira sedang mencari. Jadi ya di sini bisa kita lihat bagaimana Kayla juga ya sudah terbiasa ya. Udah dapet. Udah dapat? Sudah. Ini boleh langsung baca? Boleh. Boleh. Boleh ya, kita dilihat Kayla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Oke. Kayla, Ya, ini yang mungkin kalau Karben boleh tanya, ini yang tadi Kayla baca ini surat apa ini Kayla? surah Al-Adiyat. Al-Ahyat. Al-Adiyat. Oke. Nah, kebetulan ya bagaimana Kayla bisa di sini sudah pasti ada peran serta orang tua di belakangnya. Karena itu siang hari ini kita akan panggil ini orang yang selalu mendukung Kayla. Ini dia Bunda Kai. Boleh? Sudah? Bunda silakan duduk. Jadi Bunda, Kayla ini anak keberapa Bunda? Alhamdulillah anak pertama Kak. Anak dari 3 bersaudara. pertama. Jadi Ya, total ada berapa? 3 orang Kak. 3 orang. Masya Allah. Jadi Kayla kan tadi di awal sempat bilang kalau Kayla ini awalnya matanya baik-baik saja ya. Dari diagnosa pertama pada saat kakak lahir itu, dokternya pada saat lahir kan memang prematur, Ya. hanya 27 minggu. Oke. Omiguan terus setelah lahir memang kondisi yang saat itu kakak Kayla hanya organ dalam aja sih yang lagi bermasalah gitu. Oke. Kalau kondisi mata sih baik-baik saja Oke. seperti itu. Lalu dimasukkan Tapi ke inkubator. inkubator karena memang berat badannya tidak sesuai, ya kurang gitu. Cuman 1,4 sih Kak Irfan, Kak Igun. Terus dimasukkan di inkubator selama 39 hari, matanya nggak ditutup. Masya Allah, kadarullahnya memang ditakdirkan seperti inilah. Memang pada saat itu tapi ibu nggak tahu. Nggak tahu sih, karena kita taunya itu pas kakak Kayla keluar dan pulang ke rumah, terus sama sekali nggak ada respon ke orang tua, ke sekitar gitu. Jadi memang anaknya tunduk, matanya berair, membesar. Nah, dari situlah kita berinisiatif untuk bawa ke dokter mata pas usia 3 bulan itu. Dan memang nggak bisa diselamatkan lagi tuh. Kadarullahnya sudah total gitu. Oke. Sudah Tapi kalau sekarang Kayla masih ada bayang-bayang cahaya nggak?
Ada bahaya? Nggak ada sih. Nggak ada, gelap semua. Gelap semua, Om Gelap Igun, semua. Insya Allah. Tapi katanya ini Bunda mau donorin matanya Bunda untuk Kaila. Oh, Masya Allah. Kalau yang ini semua orang tua pasti ibu melakukan hal yang sama ya, Om Ruben. Saya sebagai ibu dari kakak Kaila pun akan melakukan hal yang sama untuk kebahagiaan anak. Apalagi masa depannya begitu panjang kan ya. Jadi kalaupun bisa dengan satu mata ini saya berikan ke anak saya, kenapa tidak? Kayak gitu. Tapi Mama pernah sempat konsultasi. Untuk konsultasi sering selama usia 3 bulan itu kami intens selalu berobat karena memang matanya berair jadi kayak telur puyuh begitu, Om Ruben. Jadi setiap hari menangis karena tekanan bola mata yang mungkin begitu dahsyat ya, sakit banget yang kakak rasakan tapi kita nggak tahu. Akhirnya kita selalu kontrol gitu dan dokter bilang ini glaukoma. Kita belum mengetahui itu kalau misalnya kakak Kaila itu total seperti itu. Nanti pas 5 tahun itu baru saya mengetahui kalau memang benar-benar ini total sudah nggak bisa karena memang dari saraf, retina semuanya sudah rusak. Karena mungkin panas ya, kondisi panas saat itu. Ya inkubator soalnya. Inkubator, iya. Nah, katanya Kaila ini nggak mau operasi matanya. Iya. Kenapa kakak? Kenapa Kaila? Kenapa nak? Karena Kaila itu sudah bersyukur dengan kondisi dan pemberian takdir Allah yang sudah Allah berikan kepada Kaila. Kaila itu sudah ikhlas dengan kondisi Kaila. Kaila hanya berharap dengan kondisi Kaila saat ini, insya Allah di surganya Allah Kaila bisa melihat. Amin. Emang Kaila nggak mau melihat wajahnya Bunda, Ayah gitu. Untuk itu sebagai anak pastilah mau banget melihat wajah kedua orang tuanya. Tapi Kaila takut kalau Kaila melihat di dunia, Kaila bisa melihat kemaksiatan, Om Ruben. Oke, jadi biarkan nanti ada waktunya di mana Kaila bisa melihat semuanya dengan indah gitu ya. Iya. Bayangannya Kaila, wajah Bunda yang cantik tuh gimana sih? Bayangannya Kaila gimana sih wajah Bunda yang cantik? Gimana sih kak? Bunda itu kayak bidadari. Insya Allah. Ella, di sini Kak Ruben, semua teman-teman pengen dengar bagaimana Kaila mengucapkan rasa terima kasih sama Bunda yang sudah merawat Kaila tanpa mengeluh, tanpa ya menyerah. Apa yang Kaila ingin ucapkan sama Bunda? Untuk bundaku tersayang, my mother, terima kasih sudah merawat, mendampingi Kaila terus sampai Kaila sukses hingga saat ini. Tanpa Bunda, mungkin Kaila tidak akan pernah menjadi seperti ini. Kaila hanya berharap doa dari Bunda. Semoga Kaila tetap bisa membahagiakan Bunda sampai jannah. I love you. Terima kasih untuk Apa yang ingin Bunda katakan untuk anak yang hebat ini, Bun? ini pemberian Allah yang luar biasa ya, Om Igun. Kakak Kaila, semoga kakak Kaila tetap istiqomah dengan Al-Quran, tetap tawadu, rendah hati. Semoga kelak kakak Kaila lah yang menggandeng Bunda masuk ke surganya Allah. Saat ini Bunda yang menjadi mata kakak Kaila di dunia. Kelak Bunda berharap kakak Kaila lah yang menggandeng Bunda masuk di surganya Allah karena Bunda berlumur dosa, nak. Bunda mohon minta syafaat Al-Quran dari kakak Kaila ya. Insya Allah Bunda, insya Allah. Terima kasih. Ya,
Gak semua anak seusia Kayla, apalagi dengan kondisinya Kayla itu punya pemikiran yang sangat amat dewasa. Bahkan yang dia pikirkan sudah ke depannya, ya. Bangganya menjadi orang tua itu nggak akan bisa diucapkan dengan kata-kata, ya. Dan justru Bunda yang dari dulu pasti punya rasa marah melihat kondisi Kayla seperti ini. Iya, Tapi sampai manusiawi. akhirnya ikhlas, dan Kayla pun bilang dia sudah ikhlas, ya. Karena banyak orang di luar sana yang punya mata tapi mereka tidak pergunakan dengan baik. Iya, benar. Dan itu mungkin yang ditakutkan sama Kayla. Benar, Ya. benar, Amir. Akhirnya banyak orang yang menyalahgunakan matanya, ya, tangannya, hidungnya, mulutnya, bahkan pikirannya dia gunakan untuk menghina, mencaci, ya, untuk hal-hal yang buruk biasanya. Tapi Kayla di usia yang sekarang ini, mungkin yang sedang menyaksikan itu, siapapun itu, ya harus banyak belajar dari Kayla dengan kuncinya adalah ya ikhlas, ya. Tapi justru yang aku dengar lagi ini katanya Kayla ini kan jago nyanyi. Masya Allah. Ya, jago nyanyi, suaranya merdu banget. Sukanya nyanyi lagu apa Kayla? Nasyid. Lagu salawat sih. Salawatnya Kak Ruben, salawat nasyid. Selawat nasyid ya. Nasyid, ya. Oke. Tadi udah latihan, Nek? Bisa, insya Allah. Bisa ya? Bisa lah ya. Bapak.